Nanti tutup tahun dan awal tahun harus tingkatkan lagi. Jadi 100%. Baru membuka lembaran baru lagi. Nah inilah enaknya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pada Tuhan yang Maha Esa sebagai tujuan kita. Saudara-saudara, Jumat kemarin sudah kita kan bahwa untuk penutup tahun daripada bank utama pembangunan Zaitun, yakni dari tahun kita tutup di bulan ini. Tim untuk menyusun rangkuman apa yang kita kerjakan di 21 tahun yang lalu terbentuk dan sudah bekerja, dan kita harapkan pada tanggal 27 itu sudah bisa disampaikan kepada teh dan jadikan bahan untuk pengesahan daripada program gelombang kedua tanggal 27 Desember. 27 Desember itu kita mengesahkan 4 putaran pembangunan, ini menuju 2050, yakni penghujung tahun 2049 itu selesai daripada putaran gelombang kedua. Saudara-saudara, dengan kita bentuk tim yang mengumpulkan data pada hasil pembangunan pun, ini akan menjadi satu catatan, baik itu secara administrasi maupun secara hukum kepemilikan daripada apa yang kita hasilkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Kenapa? Karena semuanya sudah kita catat, dan nanti berita acara kita buatkan secara resmi bernotaris hasil daripada 21 bangunan Zaitun. Kemudian bagaimana dengan 28 tahun gelombang kedua yang kita periodisasikan menjadi 4 periode. Ini juga akan kita susun atau sedang disusun apa saja program yang jalankan di tahun berikutnya ini. Saudara-saudara, 21 tahun dan 28 tahun bukan hal yang lama, bukan waktu yang panjang, namun juga bukan waktu yang pendek. Membangun 50 tahun itu kalau kita serius dan benar-benar dan terdata dengan baik, itu akan kita bisa lihat hasil yang kita buat. Itulah barangkali pesan dari Ilahi, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjalah kalian,
Apa yang kamu kerjakan pasti disaksikan, dilihat oleh Sang Khalik dalam arti yang memberi perintah dan Sang Rasul yang menjalankan tugas-tugas risalah, wal mukminun dan orang-orang beriman yang sejalan dengan risalah yang dibawa. Ini konsekuensi berbuat, konsekuensi berjalan, dan konsekuensi membangun. Ada yang lepas begitu saja. Dan harus dicatat dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak, ini jadi fitnah besar. Jangankan organisasi kecil kita ini, negara pun akan berantakan kalau tidak tertib administrasi. Kita sudah menyaksikan betapa tertib administrasi di negara kita belum tertib, mungkin baru belakangan. Apa itu? Sehingga terjadi bangunan-bangunan pemerintah, tanah-tanah negara yang dibangun oleh pemerintah yang kemudian bukan milik negara lagi. Ini terjadi. Hal yang besar, apalagi kita yang kecil seperti ini. Maka kita catat sebaik-baiknya sehingga tidak timbul fitnah. Fitnah dari manapun. Fitnah itu bisa datang dari luar dan bisa datang dari dalam. Oleh sebab itu, semuanya harus tertulis dengan rapi. Laporan itu lembar per lembar nanti kita berikan stempel pengesahan, taken dan diparaf oleh yang punya wewenang untuk memberikan paraf. Nah, ini satu pembelajaran. Karena kita sudah sering dalam perjalanan organisasi yang semuanya masih ada, tapi sering terjadi persengketaan dalam kehidupan. Ini tidak boleh terjadi. Ya, kita buatkan priorisasi pembangunan. Saudara-saudara, bagaimana dengan periode yang gelombang kedua ini? Gelombang kedua ini sungguhnya kalau dikatakan mudah, ya mudah. Tapi kalau dikatakan agak sedikit berat, ya berat. Mengapa mudah? Karena semua sudah tersedia. Mengapa berat? Karena memang luas yang akan kita lakukan. Namun mudah dan berat ini satu keseimbangan hidup. Kalau kita tidak merasakan mudah, berarti tidak mengenal berat. Kalau tidak mengenal berat, tidak mengenal mudah. Jadi dua-duanya ini seimbang, maka dalam periode gelombang kedua ini kita katakan mudah namun berat. Kemudian luasan daripada sasaran pembangunan kita juga semakin luas. Kalau yang sudah 21 tahun, relatif berada di tempat yang terjangkau oleh kaki kita. Dan umpamanya ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dekat. Ujung Jawa Barat terjangkau. Pantai Selatan terjangkau. Pantai Utara terjangkau. Di dalam gelombang kedua ini, jangkauan kita sudah antar pulau. Kemudian lokasi yang di antar pulau ini relatif lebih luas daripada yang ada di Pulau Jawa ini. Saudara-saudara, di Pulau Jawa, kemungkinan untuk mencapai 3.000 hektar masih memerlukan beberapa waktu lagi. Tapi antar pulau kita, yang sudah lebih daripada 3.000 hektar, itu yang harus kita bangun. Harus dibangun.
Itu kalau pulau, kalau darat. Kemudian laut. Laut pun kala kita sudah mengajukan niat, kemudian izin, kita mendapatkan tempat yang jauh, yaitu di Indonesia Timur. Untuk ukuran sekarang, karena kita belum punya sarana transportasinya, kita katakan jauh. Dan itu harus disediakan. Jadi gelombang kedua ini kita membangun al-bar wal bahr. Karomna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kita diangkat derajatnya, ditugasi dengan penugasan fil barri wal bahri untuk mendapatkan rezeki yang thayyib, wa razaqnahum minat thayyibat. Kalau sudah seperti itu, kita akan menjadi wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Siapa yang bergerak di bumi dan di laut pasti akan mendapatkan rezeki yang thayyibat. Dan siapa yang menguasai rezeki yang thayyibat, dia akan menjadi the special person, the special group. Nah ini akibat dan harus ditempuh. Begitu ayat Qur'annya, begitu ajaran Tuhan yang Maha Esa, harus begitu pula menjalankannya. Kalau kita hanya membaca rozaqnahum minat thayyibat, nggak akan datang rezeki itu kalau kita tidak songsong. Ayam kampung nggak pernah tinggal diam. Pagi-pagi kita baru dia turun daripada reban, mencari pengais makanan. Dan dia kenyang. Tanpa memiliki kebun, tanpa memiliki sawah, tanpa memiliki empang, tanpa memiliki laut, dia mendapatkan makanan yang cukup. Itu ya. Nah kita yang mendapatkan keistimewaan, punya akal, dan lain sebagainya, harus berani. Siapa yang mampu menguasai darat dan laut, bergerak di darat dan laut untuk mencari rezeki tentunya, pasti dia akan mendapat rezeki yang thayyib. Dan pasti dia akan menjadi, tadi kita katakan the special person, atau the special group, atau the special community. Mengapa? Karena mendapat rezeki. Nah, saudara-saudara, dengan banyaknya atau dengan luasnya cakupan yang kita akan bangun, maka dalam periode pertama, 7 tahun pertama, ini semua peta sudah harus bisa dibaca, sudah harus bisa fungsikan, dan sudah bisa harus menghasilkan. Apa makna peta? Di kharitoh daripada wilayah yang kita buat, katakan darat, katakan yang ribuan yang ada di seberang lautan sana, itu dalam 7 tahun sudah harus menghasilkan yang darat. Apa saja? Semua yang thayyib. Kita harus pandai membaca apa keperluan dunia pada penghujung tahun 50. Dan dalam perjalanan tahun 50. Siapa yang menguasai sumber pangan, dia yang akan menjadi kuat. Siapa yang menguasai sumber pangan, dia akan menjadi kuat. Entah itu orang per orang, entah itu organisasi, entah itu negara, pasti akan kuat. Kita masuk ke sana. Saudara-saudara, ini pesan menjelang tutup gelombang pertama pembangunan Az-Zaitun dan menjelang memasuki gelombang kedua pembangunan Az-Zaitun. Ingat,
pembangunan kita ini bukan 5 tahunan, 7 tahunan. Hilang 50 tahun, 2050 kita punya hasil pembangunan gelombang kedua. Dan putarannya 4 putaran. Gabung dari awal 7 putaran. Langitnya 7, harinya 7. Apanya lagi yang 7? Kok seneng amat 7 ya? Kenapa nggak seneng? 7, harinya 7. Tambah 9 nggak ada. Nah, Zaitun dimulainya 27. Pembangunannya juga nanti gelombang pertama ditutup 27. Nih, saudara. Nah, lembaran. Kita tidak boleh berhenti untuk masuk dalam momentum yang sedang ada ini. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Seperti jalannya awan. Siri, tasairis suhub. La ta'nai wa la tata'ajjal. Jangan pernah terlalu cepat, jangan pernah terlalu lambat. Dan jangan pernah sombong. Wala taknusi al-ardhas syawari' bil izaril mushbal. Jangan kamu kelewerkan sarungmu hanya untuk menyapu jalan. Sombong namanya. Jangan sombong. Pandai membaca kesempatan. Pandai membaca situasi. Pandai membaca gelombang. Entah itu gelombang ekonomi, entah itu gelombang segala macam. Harus pandai. Nanti tutup tahun dan awal tahun harus tingkatkan lagi. Jadi 100%. Baru membuka lembaran baru lagi. Nah inilah enaknya. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pada Tuhan yang Maha Esa sebagai tujuan kita.